Setidaknya ada 8 macam tipe malaikat, selain dari 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Sebenarnya, jumlah malaikat berjumlah sangat banyak. Bahkan, tidak ada yang mengetahui secara pasti jumlahnya selain Allah. Dan dari semua malaikat itu, semuanya memiliki tugas dan rupa bentuk yang bermacam-macam. Dan Mimin sudah merangkumnya di dalam video ini. Sebelum lanjut, pastikan kamu nonton sampai akhir dan jangan skip 1 detik pun, karena yang akan kita bahas kali ini tidak pernah dibahas dimanapun. 8. Malaikat Ruhaniyun, malaikat yang tenggelam dalam cahaya dan ibadah. Di antara jutaan malaikat di langit, ada golongan yang disebut Ruhaniyun. Mereka bukan malaikat yang turun membawa wahyu, bukan pula yang mengatur rezeki atau mencabut nyawa. Tugas mereka hanya satu, ibadah. Sejak pertama kali Allah menciptakan mereka, hingga hari kiamat kelak, mereka tidak pernah berpaling dari tasbih, tidak pernah merasa lelah dan jenuh. Pada sebagian riwayat disebutkan bahwa malaikat Ruhaniyun berada di Ardul Baido, yang artinya bumi yang putih. Disebut demikian karena tempat mereka ibadah seperti batu marmer yang sangat putih. Menegenai jarak Ardul Baido disebutkan di dalam kitab Qatrul Ghais karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Lebarnya seperti 40 hari perjalanan matahari. Ada di antara mereka yang sejak diciptakan berada dalam posisi rukuk dan tidak pernah bangkit. Ada yang sejak awal berada dalam sujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya. Ada yang berdiri tegak memuji Allah tanpa pernah duduk. Mereka hidup dalam cahaya, bukan cahaya matahari, bukan cahaya api, tapi cahaya ketaatan. Semakin dekat mereka kepada Allah, semakin dalam rasa takut dan pengagungan mereka, padahal mereka tidak pernah berbuat dosa. Di langit, ada makhluk yang tidak pernah berhenti sujud. Di bumi, seringkali kita menunda sujud. Ruhaniyun mengajarkan satu hal, bahwa tujuan tertinggi dari keberadaan adalah mengenal dan mengagungkan Sang Pencipta. Dan mungkin di saat kita merasa jauh dari Allah, mereka sedang bertasbih, memohonkan ampun bagi hamba yang kembali. 7. Malaikat Hafun. Dalam riwayat yang dinukil dari Wahab bin Munabbih, disebutkan pemandangan yang membuat hati bergetar. Di sekeliling ars terdapat 70.000 sof malaikat, dan setiap satu sof berisi 70.000 malaikat. Mereka berdiri berlapis-lapis, satu barisan di belakang barisan lain, mengelilingi arsy dalam gerakan yang tak pernah berhenti. Ketika sof pertama bergerak, sof di belakangnya ikut bergerak. Ketika mereka saling berhadapan, terdengar 2 kalimat yang mengguncang langit. Sebagian bertahlil, La ilaha illallah. Sebagian lagi menjawab dengan takbir, Allahu Akbar. Suara mereka bukan seperti suara makhluk bumi. Ia bagaikan gelombang cahaya yang memancar, menyatu, dan memenuhi seluruh penjuru langit. Dan di belakang 70.000 sof itu, masih ada 70.000 sof lagi. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mengangkat tangan mereka hingga ke leher, meletakkannya sebagai bentuk tunduk dan pengagungan. Belum selesai sampai di sana. Di belakang mereka terdapat lagi 100.000 sof malaikat. Tangan kanan mereka diletakkan di atas tangan kiri. Setiap satu dari mereka membaca tasbih yang berbeda. Tidak ada yang sama. Dan disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani jarak antara 2 sayap salah satu dari mereka adalah perjalanan 800 tahun. Dari daun telinga hingga pundaknya adalah perjalanan 400 tahun. Di atas sana, zikir tidak pernah berhenti, tasbih tidak pernah sunyi, takbir tidak pernah padam. Sementara di bumi, kita sering lupa mengucapkan satu tasbih saja. Enam. Malaikat Karubiyun. Di antara jutaan bahkan tak terhitung jumlah malaikat, ada golongan yang disebut Karubiyun. Nama Karubiyun berasal dari kata Al-Qurb, yang berarti kedekatan. Mereka adalah malaikat yang paling dekat dengan arsy Allah. Mereka adalah para pemimpin dari malaikat Hafun. Namun,
Kedekatan ini bukan seperti dekatnya makhluk dengan makhluk. Ini adalah kedekatan dalam kemuliaan, dalam kedudukan, dalam kehormatan di sisi Allah. Karubiyun berada di sekitar Arsy bersama para pemikulnya. Mereka menyaksikan keagungan yang tidak mampu dibayangkan oleh akal manusia. Mereka berada di lingkungan paling suci di seluruh alam semesta. Dan justru karena kedekatan itu, rasa takut mereka kepada Allah semakin dalam. Semakin dekat mereka kepada keagungan Allah, semakin mereka menyadari betapa maha besar dan maha tingginya Allah. Siang dan malam, mereka bertasbih. Tasbih yang bukan sekadar ucapan, tetapi pengagungan yang lahir dari kesadaran penuh akan kebesaran Rabb mereka. Dalam riwayat disebutkan bahwa malaikat di sekitar Arsy memohonkan ampun bagi orang-orang beriman. Artinya, di saat seorang hamba di bumi meneteskan air mata taubat, di langit tertinggi ada makhluk mulia yang ikut memohonkan pengampunan untuknya. 5. Malaikat Zabaniyah. Zabaniyah adalah sebutan bagi para malaikat yang bertugas menjaga dan menyiksa penghuni neraka. Mereka bukan malaikat biasa. Mereka adalah malaikat yang Allah ciptakan dengan sifat keras, tegas, dan tidak memiliki belas kasihan terhadap orang-orang yang durhaka. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 18 mengenai malaikat Zabaniyah. Sanad'uz Zabaniyata, artinya kelak kami akan memanggil Zabaniyah. Ayat ini turun berkaitan dengan ancaman kepada orang yang menentang Nabi. Allah menegaskan bahwa kekuatan manusia tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan pasukan malaikat penjaga neraka. Disebutkan juga di dalam Al-Quran kalau jumlah mereka ada 19, tapi para ulama menafsirkan 19 itu adalah para pemimpin dari malaikat Zabaniyah, sedangkan di bawahnya terdapat banyak sekali malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa para penghuni neraka. Dan pemimpin dari malaikat Zabaniyah adalah malaikat Malik. Zabaniyah bukan diciptakan untuk menakut-nakuti tanpa tujuan. Mereka adalah pengingat bahwa kehidupan ini memiliki konsekuensi, bahwa keadilan Allah itu nyata, bahwa setiap pilihan memiliki akibat. Jika malaikat rahmat berharap kita masuk surga, maka keberadaan Zabaniyah adalah peringatan agar kita tidak memilih jalan yang membawa kepada neraka. 4. Malaikat Katabah. Di balik semua ketetapan yang tertulis di Lauhul Mahfuz, ada malaikat-malaikat mulia yang disebut Katabah. Mereka bukan sekadar pencatat biasa. Mereka adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk menyalin dan menjalankan ketetapan dari Lauhul Mahfuz, sebuah catatan agung yang berisi takdir seluruh alam semesta, dari detak jantung pertama seorang bayi hingga runtuhnya dunia di akhir zaman. Dan para katabah adalah bagian dari sistem ilahi itu. Mereka tidak pernah salah dalam menjalankan semua ketetapan yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mengenai wujudnya, sebagian dari mereka memiliki 2 sayap, sebagian memiliki 3, sebagian memiliki 4, dan Allah menambahkan dalam penciptaan mereka sesuai kehendak dan kebijaksanaannya. Tidak ada kesalahan dalam catatan mereka. Tidak ada kekeliruan dalam pelaksanaan tugas mereka. Ketika suatu peristiwa terjadi di bumi, semuanya berjalan sesuai dengan catatan yang telah ditetapkan. Dan di balik ketetapan itu, ada sistem malaikat yang bekerja dengan presisi sempurna. 3. Hafadah, malaikat pencatat amal yang tak pernah lalai. Di antara seluruh jenis malaikat, ada yang paling dekat dengan kita, bukan di langit tertinggi, bukan di sekitar Arsy, tapi di sampingmu sekarang. Mereka disebut hafadah karena ditugaskan untuk menjaga dan pencatat amal manusia. Di kanan dan di kirimu ada 2 malaikat. Yang di kanan mencatat setiap kebaikan, yang di kiri mencatat setiap keburukan, yang biasa kita kenal dengan Raqib dan Atid. Tidak ada yang terlewat. Setiap kata yang terucap, setiap komentar yang kamu tulis, setiap niat yang terlintas dalam hati, semua masuk dalam catatan.
Menurut para ulama, Raqib dan Atid lebih tepat dipahami sebagai sifat atau tugas dari dua malaikat pencatat amal, bukan sekadar nama diri. Jadi, setiap manusia memiliki dua malaikat pencatat, masing-masing di kanan dan di kirinya. Ketika kamu melakukan satu kebaikan, malaikat di kanan segera menuliskannya. Bahkan, dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa satu kebaikan bisa dicatat berlipat ganda. Namun ketika kamu melakukan dosa, malaikat di kiri tidak langsung menulisnya. Ia menunggu, memberi kesempatan, barangkali kamu akan beristighfar, barangkali kamu akan menyesal dan taubat. Bayangkan betapa Allah Maha Pengasih, sampai malaikat pencatat pun diberi perintah untuk memberi ruang taubat. Muhammad Khalil menceritakan bahwa Utsman bin Affan bertanya pada Nabi tentang jumlah malaikat yang ada pada manusia. Rasulullah menjawab, 20 malaikat, sebagian dari mereka adalah satu malaikat dari sebelah kananmu terhadap kebaikanmu. Dia adalah yang menjadi pemimpin terhadap yang sebelah kirimu. Jika kamu melakukan keburukan, maka malaikat sebelah kiri berkata pada yang dari sebelah kanan, apakah akan aku tulis? Yang dari sebelah kanan menjawab, jangan, siapa tahu ia akan bertaubat. Lalu yang sebelah kiri bertanya lagi, apabila tidak bertaubat? Yang dari sebelah kanan menjawab, iya, tulislah, semoga Allah menyenangkan pada kita dari itu. Nama malaikat sebelah kananmu adalah Raqib, dialah yang menulis amal kebaikan. Dan yang sebelah kiri adalah Atid, dialah yang menulis amal keburukan. Dan ada dua malaikat yang berada di hadapan dan yang berada di belakangmu, kemudian satu malaikat yang memegang terhadap keningmu. Apabila kamu tawadu terhadap Allah, maka ia akan mengangkatmu. Dan jika kamu sombong terhadap Allah, maka ia akan menghancurkanmu. Kemudian, dua malaikat pada kedua bibirmu, mereka tidak mengingatkan padamu, kecuali untuk bersalawat pada Nabi Muhammad. Kemudian satu malaikat pada mulutmu, yang tidak akan membiarkan ular atau serangga masuk ke dalam mulutmu. Dan dua malaikat pada kedua belah matamu. Disebutkan bahwa nama mereka adalah Syawiyah. Mereka inilah 10 malaikat yang ada pada diri manusia. Lalu malaikat malam akan turun menggantikan malaikat siang. Dan mereka-mereka inilah malaikat malam dan malaikat siang. 20 malaikat yang berada pada diri manusia. Kita mungkin lupa apa yang kita lakukan 10 tahun lalu. Tapi mereka tidak lupa. Dan ketika hari itu tiba, yang kita harapkan bukan banyaknya halaman, tetapi beratnya timbangan kebaikan di dalamnya. Karena di kanan dan kirimu sekarang, ada malaikat yang sedang menulis kisah hidupmu. 2. Malaikat Hamalatul Arsy. Di puncak seluruh langit, di atas seluruh ciptaan, ada makhluk-makhluk agung yang disebut Hamalatul Arsy. Mereka adalah para malaikat yang memikul arsy Allah, singgasana yang paling agung, paling besar, paling mulia. Kita tidak mampu membayangkan sebesar apa arsy itu. Dalam riwayat disebutkan bahwa langit pertama dibandingkan langit kedua seperti cincin yang dilempar ke padang pasir luar, dan langit kedua dibandingkan langit ketiga seperti cincin yang dilempar ke padang pasir luas. Begitu seterusnya sampai langit ketujuh, dan langit ketujuh dibandingkan kursi seperti cincin yang dilempar ke padang pasir luas, dan kursi dibandingkan dengan arsy hanyalah seperti cincin kecil yang dilempar di padang pasir luas. Dan makhluk yang Allah pilih untuk memikulnya bukan makhluk biasa. Hamalatul Arsy adalah malaikat dengan kekuatan dan ukuran yang tidak bisa diukur oleh logika manusia. Dalam hadis disebutkan bahwa jarak antara daun telinga dan bahu salah satu dari mereka sejauh perjalanan ratusan tahun. Makhluk yang begitu besar, begitu kuat, begitu agung, namun seluruh keberadaannya tunduk sepenuhnya kepada Allah. Mereka tidak merasa hebat, justru semakin besar penciptaan mereka, semakin dalam tasbih mereka. Siang dan malam mereka mengucapkan, Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Mereka memuji dan mensucikan Allah tanpa jeda.
Dan bukan hanya itu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa para pemikul arsy memohonkan ampun bagi orang-orang beriman. Bayangkan, makhluk yang berada di tingkat tertinggi langit yang memikul singgasana paling agung masih merendahkan diri dengan mendoakan manusia di bumi. 1. Safarah, para perantara langit dan bumi. Di antara jutaan malaikat, ada golongan yang disebut safarah. Kata safarah bermakna para utusan atau para perantara. Mereka adalah malaikat yang Allah beri tugas untuk menyampaikan, mengatur, dan menjalankan perintah-perintah besar yang langsung menyentuh kehidupan manusia. Jika Hamalatul Arsy berada di puncak langit dalam kemuliaan, maka safarah adalah malaikat yang menjadi penghubung antara langit dan bumi. Di antara safarah ada malaikat yang paling kita kenal. Ada yang membawa wahyu kepada para nabi. Dialah yang turun dengan ayat-ayat suci, membawa kalam Allah kepada manusia. Setiap petunjuk yang menerangi hati, setiap firman yang membimbing umat sampai ke bumi melalui perantara malaikat ini. Beliau adalah pemimpin para malaikat Jibril alaihis salam. Ada pula yang mengatur rezeki, hujan yang turun tepat pada waktunya, tumbuhan yang tumbuh dari tanah kering. Beliau adalah malaikat Mikail. Ada yang memegang sangkakala. Saat dunia mencapai batas akhirnya, ketika waktu telah habis, satu tiupan akan menggetarkan seluruh alam semesta. Gunung-gunung hancur dan lautan meluap. Beliau adalah malaikat Israfil. Dan ada pula malaikat yang mencabut nyawa. Tidak pernah terlambat satu detik, tidak pernah lebih cepat dari ketetapan. Ia mendatangi setiap manusia, raja maupun rakyat, kuat maupun lemah. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, beliau adalah malaikat Israel. Safarah adalah bukti bahwa alam ini tidak berjalan secara acak. Setiap peristiwa besar dalam hidup manusia, lahir, hidup, mati, rezeki, wahyu, bahkan kiamat, berjalan melalui sistem ilahi yang sangat presisi. Mereka tidak pernah salah, tidak pernah lalai, tidak pernah membangkang. Bayangkan, saat kita tidur lelap, ada malaikat yang tetap bekerja. Saat kita sibuk mengejar dunia, rezekimu bukan kebetulan, ajalmu bukan kejadian mendadak, petunjuk yang kamu dengar bukan tanpa sebab. Semua berada dalam sistem yang dijalankan dengan ketaatan sempurna. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan cuma lewat. Ambil pelajarannya, perbaiki langkahmu, karena catatan itu masih terus ditulis, bahkan sekarang. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.